Stop bayar pinjol, mulailah galbay, maka hidup kalian akan jauh lebih tenang dibandingkan kalian masih berkutat terkait masalah penagihan-penagihan di aplikasi pinjaman online. Maksudnya bagaimana sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir di video ini. Dan harapan saya, yuk kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kesehatan, dan juga memberikan kita ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi masa situasi sulit hutang pinjaman online. Yang mana tentu saja kita tahu, kita salah, kita khilaf, dan memang kondisi tidak memungkinkan untuk membayar. Tapi setidaknya kita ada niatan baik untuk selalu meminta pertolongan sama Allah SWT. Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman sukses selalu ya. Oke, kita bahas masalah kenapa sih ketika kita memutuskan galbay pinjol, nggak mau bayar lagi, hidup kita akan jadi tenang. Nah, ini kan sebuah analogi atau logika yang terbalik dan membuat kita itu nggak mungkin lah. Orang galbay itu malah pusing hidupnya dan lain sebagainya. Ya karena mereka masih berpikiran bahwa ketika mereka galbay, ya hidup mereka akan tersandra, kacau, dan lain sebagainya. Nah itu yang akan membuat kita semua pusing, puyeng, dan akan membuat kita terkungkung di masalah itu-itu aja. Ya. Nah, kenapa kita harusnya bisa lebih hidup enak kalau sudah memutuskan galbay dan juga stop bayar? Karena yang pertama gini. Yang pertama teman-teman udah ikhlas dengan kondisi dan keadaan teman-teman, yaitu saat ini posisi galbay, nggak punya uang buat bayar utang. Dan tentu saja teman-teman kalau udah seperti itu, teman-teman menerima keadaan dan teman-teman tidak terpacu dan terfokus sama utangnya aja. Teman-teman menyerahkan semuanya kepada Tuhan, teman-teman mengikhlaskan apapun yang terjadi, ibarat kata udah pasrah gitu ya, apapun yang terjadi akan terima. Tapi teman-teman untuk bisa mencapai di titik itu, teman-teman harus tahu dan paham dulu apa resiko dan hukum dan undang-undangnya. Karena di sini kita itu akan dihadapkan dan akan menghadapi segala statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa jadi akan membuat kita goyah dan membuat kita panik. Nah, untuk membekali semua itu, untuk bisa melindungi semua itu dari pikiran-pikiran yang mungkin gak akan terjadi sebenarnya, dan pikiran-pikiran sesat seperti itu, kalian harus membentengi diri teman-teman dengan apa? Dengan ilmu dan juga wawasan. Gak harus jago-jago, pahami aja aturan-aturan sederhana, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang paling berat resikonya pinjol itu apa. Nah itu udah cukup teman-teman ya. Saya rasa teman-teman udah bisa. Saya rasa teman-teman wajib untuk mulai men-set pikirannya sekarang bahwa utang pinjol itu aman, utang pinjol itu nggak berbahaya. Nah teman-teman mulai untuk fokus kepada hidupnya. Ya, fokus gimana caranya untuk cari penghasilan tambahan, gimana caranya untuk bekerja lebih baik lagi, gimana caranya untuk bisa dapat karir yang lebih bagus, gimana caranya untuk usaha kecil-kecilan buat dapat penghasilan tambahan. Itu akan jauh lebih efektif dan akan jauh lebih bagus dibandingkan teman-teman terlalu fokus dengan masalah utangnya. Karena kalian akan habis waktunya untuk nyari dana talangan sana-sini, nyari gali lubang tutup lubang, gimana caranya untuk ngeles dari DC. Kalau teman-teman udah nerima semua resikonya, nerima oke, saya gagal bayar, saya terima dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki semuanya dengan niatan baik, dengan niatan tulus untuk bisa menyelesaikan semuanya dan memohon pada Allah SWT untuk bisa menyelesaikan semuanya, dan pelan-pelan berikhtiar, insya Allah itu akan jadi jalan yang terbaik buat teman-teman ya. Ini memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kalau niatan kalian baik, niatan teman-teman tulus, insya Allah pun usaha teman-teman juga akan dipermudah. Ya, oke. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mulai dari sekarang teman-teman harus bangkit, harus fokus, harus melupakan masalah pinjolnya dulu. Masalah penagihan gencar yang nggak masalah, abaikan. Anggap itu memang resiko yang harus teman-teman hadapi dan jalani. Tapi teruslah berdoa agar terus dikuatkan, agar terus diberikan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Ya, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.